Tapi ya itu tadi kenapa bilang jangan jadi artis, karena oh ternyata dunia artis itu seperti ini ya gitu. Gimana? Aku sendiri juga kapok sih sebenarnya ya. Harus pintar-pintarnya kita aja. Kalau misalnya kita mau terjun di dunia artis, itu tuh kita harus menerima konsekuensinya. Ya, yang pertama ya dihujat netizen pasti ya ada ya. Oh iya. Yang kedua, ketika perform yang kayak gitu tuh, itu kan persiapannya juga lumayan lama ya. Persiapannya lama, terus gladi resiknya juga kan, gladi bersih, terus nah ketika persiapan itulah kita kalau ini mah sependek apa ya pengalaman nih ya, saya pengalamannya baru 1 kali sih, tapi kaget gitu kan, baru pertama kali jadi kaget gitu, ternyata untuk kayak jam sholat gitu, itu tuh pintar-pintarnya kita gitu, nggak dikasih waktu kayak sekarang break sholat ya gitu, enggak, itu pintar-pintar kita aja, terus sholatnya juga di suatu ruangan apa ya namanya, apa sih namanya tempat baju tuh apa, aku jadi lupa, apa wardrobe wardrobe tadi situ sholat pun gitu. Ya itu sholat pun di situ gitu, jadi kalau kita berbicara tentang apa ya, itu mah kembali lagi ke masing-masing orang ya. Kalau aku pribadi sih aku merasa risih dengan hal itu gitu, maksudnya bukan menyalahkan mereka, tapi memang mungkin ini dunia artis gitu ya, dunia entertainment tuh ternyata seperti ini gitu ya. Nah jadi mawas diri aja, introspeksi gitu. Oh berarti kalau ada di lingkungan yang kayak gini kita harus ekstra nih gitu. Jangan nyalahin orang lain gitu ya, jangan nyalahin program orang-orangnya, terus panitianya, krunya, jangan nyalahin orang lain, kita mah fokus sama diri sendiri aja gitu. Nah kalau aku pribadi kayaknya aku tidak kuat deh ada di lingkungan itu gitu. Karena harus ekstra fokus, ekstra bagi waktu buat sholatnya kapan, make upnya kapan, ganti baju kapan, dan lain sebagainya. Harus siap intinya. Kalau kamu siap ya, nggak apa-apa, silakan gitu. Aduh. Kalau aku mah kayaknya nggak siap. Bener, jadi curcol ya ini ya. Iya. Tapi maksudnya berbagi pengalaman gitu ya. Jadi aku juga jadi tahu gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau terjun gitu ke dunia yang seperti itu, harus kiat-kiatnya tadi kiat-kiatnya ya kita harus mawas diri gitu ya. Terus kita juga mungkin harus fokusnya bener, siap mental juga ya, karena memang di dunia seperti itu kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka dengan kita gitu ya, suka dengan penampilan kita misalnya. Ya sih Teh, mungkin emang nggak semua orang bisa gitu ya berada di dunia itu. Dan aku termasuk orang yang nggak bisa kayaknya ya. Jadi tapi waduh ya Masya Allah sih, memang kalau dari yang aku lihat gitu ya, dan aku juga dengar dari banyak orang gitu, termasuk dengar dari Teteh juga, mungkin memang berat gitu ya. Jadi kayak yang namanya berat tuh bukan cuma diomongin berat doang gitu ya, tapi memang dirasakannya berat. Bener. Gitu. Iya. Aduh Masya Allah. Aduh jadi curhatnya beda gitu ya. Jadi beda ya ini. Tapi masih berhubungan lah ya. Masih berhubungan. Oke, sebenarnya nih aku ada mau nanya pertanyaan penutup kali ya Teh. Jadi biar teman-teman semua nih bisa kita mendapatkan summary lah dari podcast yang udah kita bahas ini gitu. Jadi ini ya Teh, sebenarnya dari pembahasan kita tadi itu secara logis gitu ya, kita bisa nyimpulin kalau musik itu mengarahkan manusia untuk melakukan kemaksiatan, baru itu hukumnya haram gitu ya. Nah, lain halnya dengan musik-musik yang membawa kebaikan. Nah, gimana sih Teh misalnya kiat-kiatnya gitu ya, supaya kita sebagai generasi muda nih yang Masya Allah gejolaknya sangat tinggi sekali gitu ya di masa-masa kita ini, gimana sih kiat-kiatnya supaya kita tuh bisa ngejauhin musik-musik yang tadi yang membawa kepada kemudorotan dan mengarahkan untuk melakukan kemaksiatan gitu. Nah, boleh gimana tuh? Kiat-kiat ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang kiat-kiat, kuncinya ada satu sih. Kuncinya itu adalah memilih musik yang memiliki makna yang baik. Itu intinya. Memilih musik yang memiliki makna yang baik gitu. Kan sekarang banyak banget ya musik yang lirik-liriknya, makna-maknanya itu tuh terkesan tidak pantas, tidak senonoh, terus ada yang bahkan ada yang jorok ya, itu ada gitu, musik-musik yang seperti itu, lirik-lirik yang seperti itu ada gitu.
Nah, berarti untuk menjauhi hal-hal yang demikian, kita harus pandai memilih musik yang memiliki makna yang baik gitu. Tapi di sini berarti tidak hanya musik religi aja gitu. Musik religi itu udah pasti lah itu mah ya. Itu mah baik, udah Betul. pasti itu mah mengingatkan kita tentang Islam gitu, baik mengingatkan pada Allah, Rasulullah, terus pada akhlak, ibadah dan lain sebagainya ya. Terus ada juga yang sholawat kan. Nah, itu mah udah pastilah kita tahu ya kalau itu maknanya. Tapi jangan salah, ada juga lagu-lagu Arab, tapi maknanya bukan makna yang baik, itu ada. Kita harus bisa memilih itu. Sekarang kan lagi tren juga ya lagu-lagu Arab, tapi kita suka ngira kalau lagu-lagu Arab itu ya udah berarti ini sholawat gitu, padahal enggak gitu. Nah terus tadi balik lagi, enggak hanya religi, tapi lagu-lagu yang lain juga bisa kita dengerin gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau dulu sampai sekarang tuh ada tuh lagunya The Massive yang apa? Syukuri apa yang ada, itu ada kan ya? Masya Allah, iya betul-betul. Sampai sekarang itu masih tetap dipakai kan lagunya? Nah itu lagunya kan bukan religi, tapi punya makna yang baik gitu. Kita disuruh bersyukur gitu. Syukuri apa yang ada, hidup hidup adalah anugerah gitu kan. Nah itu punya makna yang dalam gitu. Kita gak boleh nyerah, harus bersyukur. Nah lagu-lagu yang seperti itu juga bisa, karena itu balik lagi memiliki makna yang baik, maksud yang baik gitu. Sehingga ketika kita mendengarkan lagu tersebut, bukan malah kita jadi bermaksiat gitu, tapi malah kita jadi harus bersyukur, jangan nyerah ya kalau misalnya kita dikasih ujian yang berat, aduh kita kayaknya udah capek banget gitu. Tapi diingetin tuh sama lagu itu, jangan nyerah gitu. Harus nyari lagu-lagu yang maknanya baik gitu. Jangan yang mengandung kata-kata yang nggak baik, terus yang digunakan untuk hura-hura. Ketika kita ngedengernya, kita malah semangat untuk maksiat gitu kan ya. Itu kan ada ya lagu-lagu cinta-cintaan yang di liriknya tuh kayak menyuruh kita untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam gitu, ada gitu. Nah kita harus menjauhi lagu-lagu seperti itu gitu. Ataupun kalau misalnya mau mendengarkan aja tanpa di-share ke orang lain juga ya silahkan aja sih kalau menurut aku ya. Gitu, kalau sebatas buat ya udah buat didengerin doang, ini mah buat hiburan doang gitu. Buat ya udah pengen dengerin aja gitu, tanpa kita melakukan maksiat gitu ya. Itu ya boleh-boleh aja gitu, asal kitanya enggak terdorong untuk melakukan maksiat itu gitu. Betul, iya sih, iya teh, betul-betul, Masya Allah. Waduh, banyak banget nih ya pembelajaran yang kita dapat nih sebenarnya dari satu tema yang sederhana aja ya, tapi si tema ini relate dengan hampir semua orang gitu ya teh. Jadi sampai-sampai sering ditanyakan gitu kan kepada ustadz, misalnya dalam ceramah-ceramah. Gak ada habis-habisnya kalau ngebahas ini. Iya bener. Gak ada habis-habisnya, makanya si judul podcastnya nih The Never Ending Debate kan ya. Jadi gak pernah diskusinya gak akan pernah habis gitu, tapi untuk mengkajinya akan sangat seru gitu, dan kita juga bisa belajar gitu. Kita bisa belajar misalnya dari topik ini, kita belajar untuk memaknai sebuah hadis tuh misalnya dengan tidak secara mentah-mentah tadi ya. Terus yaitu kita bisa aplikasiin buat membaca hadis-hadis di tema yang lain gitu. Aduh teh, kalau misalnya pengen dilanjut mas sebenarnya aku lanjut ya, karena banyak banget yang pengen dibahas gitu, karena si temanya nih emang menarik banget gitu ya. Jadi tadi kita masih bahasnya sebenarnya dalam musik-musik yang berada di dalam koridor syariat Islam gitu. Kita belum banyak jauh membahas tentang musik-musik yang misalnya kayak pop gitu, tapi ini tuh yang jadi perdebatan banget gitu. Wah gimana gitu misalnya kalau kita menyanyikan lagu pop ataupun mendengarkan lagu-lagu pop, tapi misalnya nantinya mengarah kepada membuang-buang waktu misalnya gitu-gitu. Nah sebenarnya banyak banget gitu ya teh pembahasan yang belum kebahas, tapi insya Allah lah dengan pembahasan yang tadi tuh banyak juga gitu ilmu yang udah didapat gitu. Aduh, Masya Allah nih teh, aku mau makasih nih teh udah datang jauh-jauh dari UPI. Tapi masih di Garut apa di Bandung nih teh? Kemarin udah sempat ke Bandung, tapi sekarang karena mau lebarannya jadi aduh Masya Allah. Oh iya di Garut juga ya? Iya di Garut. Aku sebenarnya kuliahnya masih belum offline sama sekali, jadi aku tuh belum. Kapan ya offline?
nggak tahu ya, katanya setelah UTS, tapi nggak tahu nih. Jadi aku tuh belum UTS? pernah belajar di kelas deh. Sama sekali belum pernah belajar di kelas. Sama sekali. Belum pernah ngerasain dong ya bangku perkuliahan kayak gimana. Iya, belum pernah. Aduh, Masya Allah. Udah semester 4 nih ya. Udah mau jadi ini semester mahasiswa tua. Iya nih, aduh. Sebenarnya takut banget sih jadi lulusan corona sih ya Teh. Jadi kayak takut banget semua gitu selama masa kuliah online semua. Nggak kuliah. Iya, jadi ya gimana ya? Nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada nggak ngerasain gitu gimana berangkat ke kampus, pulang. Kalau bahasa Sundanya memerin aya kamonesan cenah. Jadi kamonesan. Iya, jadi ya nggak ada warnanya gitu ya, hidup tuh depan laptop gitu, bangun tidur depan laptop. Iya. Di kamar ya. Iya, di kamar. Aduh, nolep lah. Tema alhamdulillah 1 semester offline waktu itu sebelum corona, jadi menikmati gitu. Iya. Semester itu gimana? Masih ikut ospek dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu. Duh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah banget ya untuk angkatan Teteh. Semoga nanti angkatan kamu masuk ke skripsi. Aduh, jangan dong. Semoga ya bisa masuk dulu sebelum skripsian. Amin. Iya, semoga coronanya bisa cepat mereda juga gitu ya. Amin. Ya Allah. Tapi sekarang udah enggak ini sih. Informasi tentang corona udah enggak. Iya. Udah mulai ini ya, Teh. Udah mulai menurun ya. Ya, menurun gitu. Amin. Semoga menurun abis gitu ya. Yang lagi rame-rame ya. Oh iya, bener minyak goreng. Jadi kemana-mana nih ngobrolnya. Tapi sebenarnya seru banget ya tadi. Seperti yang aku bilang gitu, gak akan habis-habis gitu kalau lanjut ngobrol sama Teh Cindy mah. Tapi Masya Allah, karena waktunya yang terbatas gitu ya, dan kita juga barangkali sebentar lagi akan sholat asar juga. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih nih buat Teh Cindy atas ilmunya dan atas waktunya gitu ya. Semoga bermanfaat gitu, ilmu yang disebarkannya bisa membawa. Aku merasa terhormat juga. Masya Allah. Podcast ini. Amin ya, semoga ya sama-sama. Kita yang makasih ya. Semoga ilmunya bisa membawa kepada amal jariah buat Tetehnya juga. Amin. Gak terasa nih udah 1 jam lebih kali ya podcastnya. Mungkin aku akhiri aja dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.